Part 11. Jatuh cinta adalah ketika kau mengharapkan keberadaannya di saat dia tiada. Nyonya Jonathan datang menjelang pagi, dan mereka berkumpul bersama di ruang keluarga dengan tegang. Sefrina tampaknya belum bangun, lagi pula ini masih jam 4 pagi. Ibumu, tatapan Nyonya Jonathan melembut kepada Jason. Selama ini dia hanya tahu Jason adalah anak rekan bisnisnya. Dia tidak pernah tahu bahwa Jason adalah anak angkat, dan kejutan terbesarnya adalah bahwa Jason adalah kakak kandung Keina. Sebelumnya aku ingin minta maaf kepadamu Jason. Sedikit banyak semua hal yang terjadi ini. Yang membuat kau terpisah dengan keluargamu adalah karena Robert ayahmu menyelamatkan Davin dari usaha penculikan. Jason memalingkan muka, tampak murung. Kalau boleh saya tidak ingin membahas hal itu sekarang, gumamnya tenang, tentang ibu kandung saya. Dia adalah perempuan yang tamak. Sangat menyukai uang dan akan melakukan segalanya demi mendapatkan uang. Saya pikir dia pasti mendapat kabar bahwa Keina diangkat sebagai anak dari keluarga Jonathan. Sehingga dia pikir dia bisa mengambil keuntungan darinya. Saya yakin bahwa dialah dalang dari penculikan ini. Para polisi sudah bertugas berdasarkan informasi Jason ini untuk melacak keberadaan ibu kandung Jason, sehingga mansion keluarga Jonathan tampak lengang. Hanya ada beberapa polisi yang berjaga, menanti kalau lelaki misterius yang barusan menelepon Jason memutuskan untuk menelepon lagi. Apakah ibumu sama sekali tidak pernah mencoba menemuimu? Tanya Nyonya Jonathan hati-hati. Jason tersenyum samar, menghubungi. Dia menjual saya demi uang, yang dia pakai untuk bersenang-senang di luar negeri. Waktu itu saya masih kecil dan tidak berdaya. Tetapi setidaknya saya bersyukur karena keluarga angkat saya sangat baik. Suara Jason hilang, ada kesedihan yang pekat di matanya. Sementara itu Davin menatap Jason dan menyadari. Karena itulah Jason sangat membenci perempuan. Lelaki itu selalu bersikap lembut dan tenang. Tetapi dia selalu menghancurkan hati perempuan manapun yang dipacarinya. Semuanya pada awalnya selalu dibuai dengan kebaikan dan kelembutannya sehingga akhirnya tergila-gila. Lalu kemudian Jason menghancurkannya hingga hati para perempuan itu patah berkeping-keping. Davin bisa memahami perasaan Jason. Memiliki ibu kandung sekejam itu memang menyakitkan. Davin tidak bisa membayangkan kalau dialah yang dijual oleh ibunya sendiri. Dan ternyata Jason adalah kakak kandung Keina, seperti yang dikatakannya tadi. Informasi itu sudah diterimanya sejak tadi tetapi baru bisa dicernanya sekarang. Diliriknya Jason, dan menyadari ada kemiripan yang tak kentara di antara Jason dan Keina, tiba-tiba hati Davin terasa sakit. Selama ini dia yang memposisikan diri sebagai kakak Keina dan menikmatinya. Sekarang seolah-olah posisi itu direnggut oleh orang yang benar-benar berhak dan dia kemudian dilempar begitu saja. Rasa mencengkeram yang menyesakkan dada ini. Apakah dia cemburu? Petugas polisi kembali dengan membawa kabar gembira. Mereka telah berhasil melacak sebuah rumah yang disewa atas nama Sofia, ibu kandung Jason. Mereka sudah mengirimkan tim pengintai untuk mengawasi aktivitas rumah itu. Rumah itu adalah rumah sederhana yang terletak di ujung jalan, jauh dari tetangga,
Saat ini kondisi rumah itu sepi, dan sepertinya tidak ada kegiatan yang mencurigakan. Orang-orang nampaknya berada di dalam rumah. Dari hasil pengintaian, seorang lelaki tampak keluar masuk di pintu untuk merokok. Dan Sofia dipastikan ada di dalam rumah itu. Dia terlihat dari jendela sedang menikmati sarapan yang sedang dihidangkan oleh pegawainya. Sepertinya hanya ada 3 orang di dalam rumah itu. Jason mengernyitkan kening ketika mendengar semua informasi itu. Anda harus menyergap ke dalam rumah itu. Saya yakin Keina ada di sana. Petugas polisi itu menatap Jason dengan pandangan ragu. Dia tentu saja tidak mau menyerbu dengan gegabah dan pada akhirnya menyerang orang yang tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa yakin? Tanyanya. Jason tersenyum sinis ketika membayangkan ibunya. Ibuku bukanlah orang yang mau tinggal di sebuah rumah sederhana, dengan hanya 1-2 pelayan, meskipun lama tidak bertemu ibunya. Jason cukup yakin watak lama ibunya tidak akan berubah. Sebenarnya dia merencanakan pembalasan. Dia pernah mengirim detektif swasta untuk melacak ibunya. Dan detektif itu melaporkan bahwa ibunya terdampar di Las Vegas, hidup berfoya-foya meskipun hampir bangkrut. Setelah itu Jason kehilangan jejak ibunya. Ternyata ibunya sudah ada di negara ini. Kalau dia tinggal di rumah sederhana seperti itu, hanya ada satu kemungkinan, dia sedang bangkrut dan kalau dia bangkrut dia akan memikirkan segala cara untuk mendapatkan uang. Keina adalah jalan termudah baginya. Dengan tak sabar Jason bangkit dari kursinya. Aku akan mengunjungi rumah itu kalau kalian tidak segera melakukannya. Aku ikut. Davin segera berdiri dari kursinya. Cemburu. Petugas polisi itu menatap kedua lelaki di depannya berganti-ganti lalu menghela napas. Saya akan mengatur strategi dulu dengan tim kami untuk berjaga-jaga. Kalau memang Nona Keina diculik dan disekap di sana, ada kemungkinan kalau penculik itu bersenjata. Dan Anda berdua boleh ikut ke sana kalau Anda berdua berjanji akan tinggal di dalam mobil demi keselamatan kalian. Kau harus makan. Kalau kau mati kami tidak akan mendapatkan uang. Felis meletakkan mangkok makanan itu dengan kasar di meja dekat ranjang, lalu melirik tangan Keina yang tidak diborgol. Makanlah. Keina memajukan dagunya keras kepala. Tidak. Dia tidak mau menerima makanan dari para penjahat ini. Siapa yang tahu kalau makanannya mungkin sudah diracun atau yang lain? Kemarin saja dia dibius untuk dibawa kemari. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan perempuan itu kepadanya? Lagi pula Keina harus tetap waspada. Dia merinding memikirkan lelaki berwajah mesum yang meraba-raba kakinya kemarin. Felis menatap Keina dengan marah. Dasar kau menyusahkan. Dengan marah dia membanting pintu kamar itu dan meninggalkan Keina sendirian di dalam. Tak lama kemudian Keina mendengar suara gaduh yang membuatnya bingung. Suara itu seperti barang beradu dan juga teriakan-teriakan yang bercampur aduk. Jantung Keina berdegup kencang. Ada apa di luar? Lalu kenop pintunya diputar. Keina memandang pintu itu dengan waspada, melirik ketakutan ke arah pergelangan tangannya yang diborgol. Dia tidak akan bisa melarikan diri kemana-mana. Lalu pintu terbuka dan seorang lelaki berpakaian polisi masuk, membuat Keina lega luar biasa. Nona Keina. Keina langsung mengangguk dengan bersemangat. Hampir saja dia berdiri dan hendak menubruk polisi itu saking leganya.
tetapi kemudian mengaduh ketika pergelangan tangannya tertahan oleh borgolnya. Polisi itu mengerutkan keningnya ketika melihat tangan Keina di borgol. Dia lalu membungkuk di sana dan mencoba membuka borgol itu dengan sebuah kawat kecil yang tersimpan di sakunya. Keadaan sudah terkendali, para penculik sudah berhasil diringkus, Anda sudah aman. Polisi itu sudah berhasil melepaskan borgol Keina, Anda bisa berjalan sendiri? Keina mengangguk, lalu dengan sempoyongan, dibantu oleh polisi itu mereka berjalan menuju ke bagian depan rumah. Bagian depan itu sudah ramai, dengan beberapa mobil polisi di sana. Lelaki berwajah mesum itu, Felix dan Charles sudah ditangkap dan diletakkan di belakang mobil polisi. Sementara perempuan cantik, bernama Sofia itu masih berdiri di borgol di dekat mobil polisi, sedang dimintai keterangan. Keina menatap mereka semua dengan ketakutan. Tetapi para penculik itu tampaknya sudah tidak bisa melukainya lagi. Keina. Itu suara Davin yang memanggilnya. Keina menoleh dan mendapati Davin dengan tergesa keluar dari mobil, dengan disusul oleh Jason di belakangnya. Davin. Keina lega luar biasa, setelah disekap dan ketakutan, melihat orang yang dikenalnya terasa sangat menyenangkan. Davin setengah berlari menghampirinya, dan setelah di dekatnya lelaki itu berdiri ragu, menatap seluruh diri Keina seolah ingin menyerapnya. Kau tidak apa-apa? Keina menganggukkan kepalanya, dan sedetik kemudian, bahkan sebelum Keina menyadarinya, dia sudah dipeluk erat-erat oleh Davin. Aroma maskulin parfum Davin memenuhinya, dadanya yang hangat melingkupinya. Sejenak Keina membeku dipeluk seerat itu oleh Davin. Oh astaga, aku mencemaskanmu, Davin bergumam lirih. Lalu sejenak dia menjauhkan Keina dari tubuhnya. Kau tidak apa-apa kan? Kau benar-benar tidak apa-apa? Keina menyelipkan rambutnya ke balik telinganya, masih merasa bingung akan pelukan dan kelembutan Davin. Aku tidak apa-apa. Tanganmu. Jason yang tiba-tiba saja sudah ada di sebelah Davin dan Keina bergumam. Tatapan matanya menajam menatap tangan Keina. Dia meraih pergelangan tangan Keina dan menelitinya. Pergelangan tanganmu merah dan luka. Davin ikut melihat ke arah pergelangan tangan Keina dan matanya bersinar marah. Apa yang mereka lakukan kepadamu, Keina? Mereka memborgolku di ranjang. Keina meringis. Laki-laki yang di sana itu sempat meraba-raba kakiku, tetapi selebihnya mereka tidak berbuat apa-apa kepadaku. Apa? Davin dan Jason berseru bersamaan dengan marah. Kedua lelaki itu bertatapan lalu melirik Charles yang sudah siap dibawa ke kantor polisi. Aku akan membunuhnya. Davin mendesis tajam, membuat Jason mengangguk tanda setuju. Kita bunuh dia nanti bersama-sama. Keina menatap Davin dan Jason berganti-ganti. Kenapa kedua lelaki ini mendadak jadi begitu perhatian kepadanya? Ada apa sebenarnya? Keina. Jason, suara perempuan cantik itu berteriak memanggil. Dia diborgol dan berusaha meronta dari pegangan polisi dan mencoba mendekati mereka. Mama merindukan kalian sayang. Tidakkah kalian merindukan Mama? Tegakkah kalian melihat Mama diperlakukan kejam seperti ini? Sofia berusaha berteriak-teriak menarik perhatian mereka. Ekspresi wajah Jason berubah dingin luar biasa ketika mengalihkan tatapannya kepada Sofia. Tetapi perempuan itu tampaknya tidak peduli. Jason, kau ingat Mama nak?
Kau berhutang budi kepada Mama. Mamalah yang membuatmu bisa menikmati hidup berkecukupan seperti sekarang. Sekaranglah saatnya kau membalas budi kepada Mama. Jason hanya menatap Sofia dengan pandangan merendahkan dan tidak peduli. Lelaki itu mengalihkan tatapannya begitu saja membuat Sofia panik dan sadar bahwa dia tidak akan bisa menarik perhatian Jason. Karena itu Sofia mengalihkan pandangannya kepada Keina. Keina, sayang, ingat Mama nak. Ini Mama. Kakakmu Jason memang tidak tahu terima kasih. Tetapi kau tidak mungkin berbuat begitu kepada Mama kan? Ini Mama sayang, Mama kandungmu. Keina terpaku mendengarkan kata-kata Sofia. Mama kandungnya. Apa maksud Sofia bahwa Jason adalah kakak kandungnya? Dia menatap Jason dan Davin berganti-ganti, berusaha mencari jawaban. Tetapi Jason tetap memasang wajah dingin dan seolah menulikan telinganya dari teriakan-teriakan Sofia. Sementara Davin tampak diam dan tak tahu harus berkata apa. Sofia lalu dimasukkan paksa ke mobil polisi. Perempuan cantik itu masih meronta-ronta dan berteriak mencoba menarik perhatian mereka, tetapi polisi tetap memasukkannya. Setelah itu mobil polisi itu pun pergi membawa Sofia. Keina menatap ke arah Davin dan Jason, memberanikan diri untuk bertanya. Apa maksudnya tadi itu? Jason menghela napas, berusaha menyingkirkan kebencian di matanya ketika membayangkan Sofia. Apa yang dikatakan perempuan tadi benar. Jason bahkan menolak menyebut nama Sofia. Dia adalah ibu kandung kita, dan kau adalah adik kandungku. Tatapannya menajam. Dan sebagai kakakmu, aku berhak menentukan yang terbaik untukmu. Jason lalu menatap Davin dengan tatapan menantang. Keina akan pulang ke rumahku. Ikut denganmu. Keina menatap bingung pada Jason yang memasang tampang keras kepala. Davin sendiri tampak tersentak dengan kata-kata Jason. Jangan main-main Jason. Keina tinggal di rumahku dan akan kembali ke sana seperti semula. Davin merenggut tangan Keina dan setengah menyeretnya meninggalkan Jason. Keina. Jason tidak mengejar, hanya memanggil pelan. Aku kakakmu. Tidakkah kau ingin mendengar kenangan masa kecil kita? Seluruh kenangan yang kau lupakan karena trauma mendalammu? Aku bisa membuatmu mengingat semuanya. Keina tertegun, membuat Davin berhenti menariknya. Mata Davin membara melihat keraguan Keina. Jangan mimpi. Davin memberi isyarat kepada supir keluarga yang langsung mendekatkan mobilnya. Dengan cepat didorongnya Keina masuk ke dalam mobil. Kau tetap pulang denganku. Mobil itu pun melaju, meninggalkan Jason berdiri sendirian di sana. Bersambung ke part 12.